Halo Sobat Tunggul, kembali lagi di Podcast Mas, podcastnya anak kesehatan masyarakat. Perkenalkan, aku Alia Tusada, biasa disapa dengan Alia. Tentunya podcast kali ini aku nggak sendirian nih, udah ada dua teman berbincang aku di sini. Halo kakak-kakak. Halo Kak Alia. Halo kak. Sebelum kita lanjut ke obrolan seru kita hari ini, boleh banget nih kakak-kakak di sini buat perkenalan diri terlebih dahulu. Tentunya teman-teman yang ada di rumah juga penasaran banget nih sama kakak-kakak yang ganteng dan juga cantik ini. Mungkin dari aku dulu ya kak. Oke, halo semuanya, kenalin aku Muhammad Ilham Putra Ananda. Aku biasa disapa Ilham. Aku dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, dan saat ini aku di semester 2 dan aku angkatan 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arayani Zamri, biasanya dipanggil Ara. Aku sekarang ada di semester 4, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan. Halo Kak Ilham, halo juga Kak. Kak Ara. Halo Kak. Kalau boleh tahu nih, Kak Ara dan Kak Ilham ini di perkuliahan sekarang ini ngekos atau gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri, aku pulang pergi sih Kak, naik motor. Kalau untuk Kak Ilham? Kalau aku kebetulan aku ngekos karena aku anak rantau juga. Oh, berarti di sini Kak Ara itu pulang pergi sedangkan Kak Ilham ngekos ya? Betul. Oke, teman-teman di rumah, berarti kita udah kenal nih sama kakak-kakak narasumber kita. Oke, tema podcast kali ini itu Oke Mas. Apa sih Oke Mas itu? Obrolan kesehatan masyarakat. Karena tadi kita kan udah kenalan nih sama kakak-kakak narasumber yang ada di sini dan kebetulan juga berasal dari jurusan yang sama, dari jurusan kesehatan masyarakat. Aku penasaran banget nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Alasannya kenapa sih memilih jurusan kesehatan masyarakat? Kalau dari aku sendiri sih, alasan aku masuk kesehatan masyarakat ini karena aku orangnya lumayan suka bersosialisasi, terus juga suka bertemu banyak orang, lingkungan yang baru. Terus juga pas SMA, aku ini kan dari jurusan IPA ya, kan jurusan IPA tuh biasanya kebanyakan orang mikirnya itu tentang kesehatan. Nah, jadi pas pemilihan jurusan itu aku langsung kepikiran buat masuk ke jurusan kesehatan masyarakat ini. Terus juga aku beberapa kali tuh juga sempat ikut volunteer buat ngajar anak-anak desa gitu sih Kak. Kalau boleh tahu, berarti Kak Ara ini untuk masuk ke jurusan kesehatan masyarakat itu kemauan sendiri atau ada dukungan dari orang tua Kak? Kalau aku alhamdulillah kemauan sendiri, jadi aku dibebaskan untuk memilih jurusan apapun sama orang tuaku. Jadi aku kesini tuh sesuai kemauan aku sendiri. Jadi yang nyari kampusnya juga aku, jadi aku berminat sih biasa unggul ini gitu Kak. Oke, kebetulan nih Kak, ada nggak sih yang jurusan yang dimau gitu selain kesehatan masyarakat? Pastinya dulu ada sih, dulu pas aku daftar ke PTN, dulu aku sempat daftar jurusan Gizi dan jurusan K3. Dulu aku sangat berminat sama jurusan K3. Makanya aku milih Kesmas ini juga karena di Kesmas Esa Unggul ini salah satu peminatannya itu ada K3. Jadi aku cukup tertarik sih gitu Kak. Kalau boleh tahu kenapa sih Kak Ara ini berpatok di K3 gitu? Soalnya aku dulu tuh suka nyari tahu juga kan tentang K3, nyari tahu di YouTube dari orang-orang juga, terus kayaknya menarik deh K3 ini. Terus juga suka kerjanya itu suka di lapangan langsung kan. Aku lebih suka kerja turun ke lapangan langsung daripada kayak di dalam ruangan aja gitu sih Kak. Oke, kalau untuk Kak Ilham? Oke, kalau aku sendiri kebetulan kenapa aku milih kesehatan masyarakat karena memang kilas balik gitu ya dari SMA. Kebetulan aku dari jurusan IPA juga, dan waktu SMA itu aku sempat gabung di forum genre dan aku sempat jadi duta genre gitu ya. Dan forum genre itu kan dia di bawah waktu itu di bawah naungan DP2KB gitu ya, BKKBN. Dan saat ini kalau nggak salah namanya Kemenuk Bangga. Dan itu kita berfokus pada sosialisasi, penyuluhan kesehatan remaja, kesehatan reproduksi gitu ya, terus pencegahan pernikahan dini gitu. Jadi aku rasa apa yang aku dapat di waktu SMA itu berguna gitu kalau aku milih kesehatan masyarakat saat ini gitu. Jadi itu salah satu passion aku juga gitu ya untuk berguna di kesehatan masyarakat ini gitu. Bekal lah istilahnya. Oke, berarti kalau Kak Ilham ini fokusnya mau ke peminatan yang mana nih Kak? Kebetulan aku masih ada dua pilihan sih gitu ya. Mungkin nanti karena di SA Unggul juga
ada beberapa peminatan, tapi aku udah tertarik 2 peminatan gitu ya, K3 dan juga kesehatan lingkungan. Oke, menarik sekali. Kalau boleh tahu nih, kalau masuk ke kesehatan masyarakat ini Kak Ilham ada kemauan sendiri apa ikut teman gitu Kak? Kebetulan aku masuk di kesehatan masyarakat, ini pure dari kemauan aku sendiri memilih kesehatan masyarakat karena memang yang tadi aku bilang ini adalah passion aku gitu ya. Gitu. Jadi aku nggak ikut-ikut teman dan juga untuk orang tua aku diberi kebebasan gitu ya untuk memilih jurusan apa yang aku mau gitu. Jadi pure dari kemauan aku sendiri. Berarti di sini tuh kan kesehatan masyarakat tuh jurusan yang dimau sendiri nih Kak. Betul. Ada nggak sih jurusan lain gitu selain kesehatan masyarakat? Oke, waktu itu aku sempat daftar sih, tapi dia tabrak sekali gitu ya dengan kesehatan masyarakat. Waktu itu aku sempat daftar di teknik sipil gitu ya, tapi itu belum rezeki dan mungkin Tuhan itu takdirnya aku di kesehatan masyarakat gitu ya, karena memang itu udah passion aku kali ya gitu. Berarti di sini Kak Ilham itu dari teknik sipil berpindah ke kesehatan masyarakat. Betul. Oke, kenapa sih Kak Kak Ilham ini benar-benar mau nih di kesehatan masyarakat? Kan padahal ada beberapa yang lainnya gitu di kesehatan. Oke, karena memang yang tadi aku bilang gitu ya, karena kesehatan masyarakat ini dia berfokus pada karena nanti lulusannya itu akan terjun langsung ke lapangan gitu ya, misalkan di sekolah gitu ya, di masyarakat gitu, karena itu salah satu passion aku untuk bagaimana bisa belajar penyuluhan, belajar sosialisasi dan juga mengadvokasi masyarakat gitu ya untuk untuk hidup sehat gitu. Oke, menarik sekali nih dari alasan dari Kak Ara dan juga Kak Ilham. Tadi kan aku udah ngebahas nanya-nanya nih mengenai alasan masuk ke kesehatan masyarakat nih Kak. Sekarang aku mau nanya seputar mata kuliah yang ada di kesehatan masyarakat. Kalau boleh tahu nih Kak, di kesehatan masyarakat tuh ada mata kuliah apa aja sih? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Aku pada saat ini kan semester 2 gitu ya. Di semester 2 ini kebetulan aku ada 8 mata kuliah dan yang bikin menarik itu ada salah satu mata kuliah yang ada praktikumnya gitu, itu biomedik 2 gitu ya. Dan for your information juga kebetulan kemarin aku dan teman-teman juga itu habis praktikum gitu ya. Dan itu kita praktikum menggunakan digital anatomi gitu ya dan menggunakan kaldavor langsung gitu. Jadi itu sangat menarik sih untuk kita belajar mengenai anatomi manusia gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, diceritain buat teman-teman yang ada di rumah, seperti apa sih praktek menggunakan kadaver itu? Oke, waktu itu kemarin itu kita prakteknya itu kebetulan ada dosen dan juga asisten dosennya gitu ya. Dan pada saat itu asisten dosennya itu pure memberikan kita kesempatan untuk belajar menggunakan kadaver itu sendiri gitu ya. Karena memang kita langsung melihat langsung nih sistem rangka apa aja gitu yang ada di kadaver sendiri gitu ya. Jadi itu sangat menarik untuk kita pelajari sih Kak gitu. Berarti di situ Kak Ilham ini mengamati dengan diberi kebebasan gitu ya untuk belajarnya. Betul. Oke, kalau untuk dari Kak Ara nih, Kalau dari aku sama kayak Ilham, aku ada 8 mata kuliah dan di situ salah satunya itu ada yang online. Yang online ini adalah bahasa Inggris 2. Yang 7 mata kuliah ini semuanya offline dan juga sering turun lapangan sih, aku udah sering turun lapangan di mata-mata kuliah yang lainnya juga. buat turun lapangan nih udah berapa mata kuliah sih Kak buat sesering itu Kak atau gimana? Boleh di-share ke teman-teman yang ada di rumah. Untuk turun lapangan kita hampir semua mata kuliah itu ada turun lapangannya ya. Terus juga karena sekarang tuh kan udah banyak project base juga kan untuk nilai. Nah project base itu juga seringnya kita tuh untuk turun lapangan gitu sih Kak. Hampir semuanya itu, tapi kecuali bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu aku nggak turun lapangan sih. Bahasa Inggris kan soalnya online juga ya. Ada nggak sih Kak pengalaman pas turun lapangan gitu yang bisa di-share buat teman-teman yang ada di rumah yang unik atau yang berkesan gitu Kak? Pengalaman seru aku dan unik aku selama turun lapangan itu aku banyak ketemu orang ya dan juga berbagai macam sifatnya. Terus aku juga pernah turun lapangan ke anak-anak
belum TK sih, jadi di umur 5 tahun ke bawah itu mereka tuh lucu-lucu banget sih, walaupun susah banget ya ngaturnya pastinya kan anak-anak. Terus juga kita belajar memahami sikap orang, manajemen waktunya juga untuk ketemu mereka gitu. Berarti kan Kak Ara ini lebih sering turun lapangan nih, berarti sering bertemu dengan orang gitu. Menurut Kak Ara ini lebih susah untuk beradaptasi dengan anak-anak atau yang udah remaja atau lansia gitu Kak Ara? Sebenarnya kalau menurut aku sendiri itu lebih susah beradaptasi sama anak-anak sih ya. Soalnya kan kita harus briefingnya itu harus ngasih tahu dulu ke dia, ke mereka gimana caranya kita butuh bantuan apa sih dari mereka gitu. Kalau untuk ke orang-orang dewasa sama anak sekolah itu menurut aku lebih gampang sih buat ngasih taunya gitu Kak. Oke, di mata kuliah ini tuh ada nggak sih Kak Ara sama Kak Ilham itu ngerasa kesusahan gitu dalam mengerjakan tugas kuliah atau selama di kampus gitu? Kalau dari aku dulu ya, dari aku selama ke kuliah ini aku sempat beberapa mengalami kesulitan sih ya di cara belajarnya, misalkan ada yang nggak aku paham, terus juga mungkin ada penjelasan dari dosen yang kurang aku paham gitu, pasti ada sih Kak. Kalau dari Kak Ara nih, gimana sih cara ngatasin yang kesusahan itu? Pastinya ada aja kan ya yang entah itu mulai Kak Aranya yang sering lupa atau gimana gitu. Boleh nih, gimana sih cara Kak Ara itu mengatasi gitu? Biasanya cara aku mengatasi kesulitan itu aku diskusi bareng temenku. Nah, jadi kita saling ngasih tahu, kasih info gitu, apalagi dalam mata kuliah yang ada hitung-hitungannya kan. Biasanya kan itu cukup sulit. Jadi aku diskusi bareng teman, misalkan sesudah kuliah kita pergi ke kos dulu nih, ke kos temanku. Jadi kita diskusi bareng, kasih tahu tadi review materi yang tadi. Terus juga kadang kalau misalkan aku sama temanku ada yang nggak tahu juga langsung tanya ke dosennya gitu sih Kak. Oke, berarti Kak Ara ini sesudah perkuliahan tuh dibahas lagi gitu ya, tapi di kos teman. Iya, betul. Sehingga perkuliahan yang tadi sudah diajarkan tuh tidak lupa. Gitu. Iya, betul banget, langsung bahas ke kos teman sih gitu. Oke, kalau untuk Kak Ilham? Kalau dari aku sendiri sih kesulitan selama kuliah ini gitu ya, mungkin dari awal aku masuk di semester 1 karena memang itu meningkat gitu ya dari SMA ke perguruan tinggi itu cukup untuk aku belajar beradaptasi gitu ya dari yang dulunya SMA dan sekarang udah di perguruan tinggi karena memang metode belajarnya itu berbeda gitu ya. Dan selama perkuliahan sih untuk kesulitan sendiri mungkin untuk manajemen waktu dan juga komunikasi ketika ada tugas kelompok sih kalau dari aku gitu ya. Karena ketika kita mau kerja kelompok misalkan itu susah untuk bagi waktu untuk ketemunya gitu dengan teman yang lain. Berarti kan di situ yang jadi masalah itu waktu ya Kak? Betul. Kalau dari Kak Ilham sendiri nih, gimana sih cara ngatasin gitu buat mempersiapkan tugas kuliah nih yang apalagi yang susah itu di waktu gitu. Okay. Cara ngatasin sama teman-temannya itu biasanya kayak gimana sih Kak Ilham? Oke. Kalau aku pribadi dulu ya, kalau aku sih biasanya itu aku ada prioritas tugas gitu ya. Aku dahulukan tugas mana nih yang deadline-nya mendekati gitu ya. Jadi itu yang duluan aku dan teman-teman kerjakan gitu. Biasanya kita prioritas tugas dulu sih itu. Mana yang deadline-nya dekat itu yang kita dahulukan gitu sih. Oke, berarti di sini memprioritaskan yang deadline-nya udah deket. Betul. Tapi Kak Ilham sendiri ini biasanya kalau mengerjakan tugas ini lebih sering mepet-mepet atau gimana nih Kak? Kalau aku sendiri sih biasanya kalau tugas individu aku nggak deket deadline sih gitu ya karena memang cukup banyak waktu luang gitu karena aku ngekos juga kan jadi nggak terlalu nggak terlalu sibuk juga gitu. Tapi untuk tugas kelompok sih itu cukup cukup sulit untuk membagi waktunya gitu. Berarti di sini tergantung tugasnya nih. Betul. Kak Ilham. Oke, kalau dari Kak Ara nih gimana sih cara mengatasi nih buat mengerjakan tugas-tugas yang susah gitu? Kalau dari aku sih ya, cara mengatasi tugas-tugas itu kembali lagi kayak tadi aku diskusi sama temanku. Terus juga misalkan kalau ada tugas kelompok, aku sama temanku biasanya waktunya itu fleksibel sih. Biasanya kita tuh ngerjainnya malam sambil teleponan gitu.
Jadi kita siangnya itu bagi-bagi tugas dulu, kalian bagian ini, aku bagian ini. Nah nanti malamnya baru kita teleponan sambil bahas yang nggak paham lagi gitu. Berarti Kak Ara ini lebih sering mengerjakan tugasnya itu secara via telepon atau bertemu langsung gitu Kak pas saat di kampus? Kalau untuk lebih seringnya itu aku lebih sering via telepon sih ya, karena kan waktunya juga fleksibel. Terus juga malam biasanya pada kosong gitu kan waktunya. Tapi untuk ngerjain tugas secara langsung, aku juga itu sih pernah kerjain juga. Dan ngerjainnya itu biasanya juga di kos temen gitu. Oh, berarti untuk mengerjakan tugasnya ini di kos teman ya, bukan Iya. di kampus gitu. Betul. Oke. Kalau untuk Kak Ilham nih, apakah udah mencoba gitu? Kan tadi waktunya yang susah ya. Udah mencoba via telepon atau gimana gitu ya, seperti Kak Ara lakukan. Oke, untuk itu sendiri sih biasanya ada kita mengerjakan tugas via call gitu ya mungkin di malam harinya gitu. Akan tetapi kalau aku sendiri ya sama teman-teman yang lain itu biasanya setelah misalkan aku hari ini kelas gitu ya, setelah kelas hari ini itu kita langsung kerjakan tugas gitu karena memang yang tadi sulit untuk mencari waktunya gitu karena kebetulan hari ini selesai kelas dan masih ada waktu untuk kita mengerjakan tugas, kita langsung kerjakan hari itu selesai kelas gitu sih aku biasanya. Oke, berarti di sini tergantung juga nih ya Kak ke pribadinya masing-masing gitu ya. Betul. Enaknya kayak gimana Iya. gitu. Oke. Kan tadi udah membahas mengenai tugas-tugas nih Kak. Aku mau nanya nih mengenai lingkungan pertemanan Kak. Kalau boleh tahu nih, gimana sih lingkungan pertemanan gitu kakak-kakak yang ada di sini selama di perkuliahan gitu, selama Kak Ilham kan udah semester 2 nih dan Kak Ara juga udah semester 4. Gimana sih pertemanan kakak-kakak selama di perkuliahan ini? Kalau dari aku, lingkungan pertemananku sejauh ini tuh masih aman banget ya. Dari awal semester sampai semester 4 ini masih cukup terjaga, teman-temannya juga masih baik-baik banget. Terus juga komunikasinya masih lancar-lancar gitu Kak. Berarti belum ada permasalahan-permasalahan gitu ya Kak? Iya, alhamdulillah belum ada permasalahan sih. Soalnya kita kalau ada salah paham atau ada masalah apa nih langsung dikomunikasiin aja satu sama lain gitu. Oke, kalau dari Kak Ilham nih gimana Kak lingkungan pertemanan selama semester 2 ini? Oke, kalau aku sendiri sih lingkup pertemanan aku gitu ya cukup baik sih gitu ya karena memang aku dan teman-teman juga itu saling support satu sama lain ketika aku dan misalkan teman aku yang lain ada masalah atau kesulitan itu kita saling bantu satu sama lain gitu. Jadi masih belum ada masalah apapun sih aku dan teman-teman yang lain. Jadi masih hubungannya masih baik lah. Kalau dari pertemanan nih, suka nggak sih Kak ngumpul-ngumpul gitu selama di kampus kayak ya udah kita sekedar ngumpul aja gitu? Kalau aku sama teman-teman sih sering gitu ya karena setelah kelas gitu ya kita sering ngumpul gitu. Bisa aja kita ngumpulnya di kampus atau di rumah teman atau di kos aku bahkan gitu ya. Jadi sering sih kita ngumpul gitu ya. Ngumpulnya itu sering ya udah sekedar ngumpul aja gitu tanpa mengerjakan tugas ya Kak ya? Tergantung sikon sih kalau aku sama teman-teman gitu ya. Misalkan kalau ada tugas yang belum selesai itu kita sekalian kerjakan tugas gitu. Tapi kalau nggak ada sih ya kita ngumpul biasa aja. Oke. Kalau dari Kak Ara nih, kalau Kak Ara kan ngumpulnya ini gimana sih Kak? Pernah nggak sih ngumpul gitu di ya udah sekedar ngumpul-ngumpul aja gitu tanpa mengerjakan apapun buat sekedar main gitu? Iya pasti pernah sih aku ngumpul-ngumpul, kadang juga aku ngumpul di kantin tapi sebentar gitu. Terus nanti lanjut ke kos teman, paling ke kos teman itu sambil nonton film gitu. Berarti lebih sering menghabiskan waktunya ini di kos atau di kantin nih Kak? Kalau aku lebih banyak di kos sih Kak, soalnya kan bisa sambil rebahan juga, sambil tiduran ya, sambil santai-santai gitu. Pernah nggak sih kalian di sini tuh ada konflik gitu sama sesama teman sekelas atau bahkan di luar kelas gitu selama di perkuliahan ini? Kalau dari aku sih untuk konflik belum, alhamdulillah nggak ada ya, jangan sampai ada juga. Karena kita kan kalau misalkan ada konflik kita jadi nggak mood masuk kuliah, terus juga nanti tugas-tugas juga bermasalah, apalagi kita itu banyak banget tugas berkelompok ya. Nah nanti kalau kita ada konflik satu sama lain, nanti tugas yang dijalankannya itu malah semakin sulit gitu. Benar banget. Berarti Kak Ara ini
tipenya yang kalau misalnya ada masalah ini diomongin gitu atau ya udah dibiarin aja gitu Kak? Atau gimana nih Kak? Kalau dari aku sih lebih enak diomongin langsung ya. Jadi kita tahu permasalahannya apa, yang salah itu kita atau mereka kan ya kita bisa langsung perbaiki Kak semuanya gitu. Oke, kalau dari Kak Ilham nih, gimana sih cara mengatasi gitu kalau misalnya ada masalah-masalah di pertemanan gitu? Oke. Kalau dari aku sendiri sih biasanya misalkan aku sama teman-teman yang lain ada miskomunikasi gitu. Aku biasanya karena aku itu punya prinsip komunikasi dan juga pemahaman. Aku biasanya kalau ada miskomunikasi itu kita sama dengan ke arah itu kita komunikasiin, akan tetapi kita harus selaras juga gitu. Kita harus paham satu sama lain gitu. Karena percuma kalau kita hanya menyelesaikan masalah itu tapi kita nggak paham satu sama lain gitu. Jadi harus komunikasi dan juga pemahaman ini harus jalan sama gitu kalau aku sama teman-teman yang lain. Kak Ilham ini pernah nggak sih kayak ya mungkin masalahnya nggak dari Kak Ilham tetapi dari yang lain gitu, tapi Kak Ilham ngelihat temannya ada yang yaudah lagi nggak baik-baik aja nih, ada dibantu gitu buat menyelesaikan masalah atau gimana nih? Kalau aku sendiri sih selama perkuliahan ini mungkin ada gitu ya, dan aku sebagai teman gitu ya biasanya aku tanyakan terlebih dahulu gitu dia butuh teman atau butuh teman cerita gitu ya. Tapi kalau dia nggak butuh sih ya mungkin dia butuh waktunya sendiri. Itu sih biasanya kalau aku. Oke, bener banget. Kalau misal nih Kak Ara dan Kak Ilham nih kan beda semester ya, beda angkatan juga. Betul. Untuk pertemanan ini biasanya kan satu prodi itu suka ngumpul bareng gitu. Nah dari Kak Ara ini suka ngumpul gitu bareng atau gimana sih? Kalau dari aku sih buat kumpul-kumpul bareng satu prodi banget ini ya, aku belum pernah ngumpul bareng sih. Paling aku ngumpul bareng temen-temenku yang udah paling deket aja. Kalau buat kumpul buat semuanya belum pernah sih. Kalau sekelas paling di kantin dan sebentar aja gitu. Kalau dari aku sendiri sih pada saat masuk di SA Unggul gitu ya, kita pernah ngumpul satu kelas untuk persiapan sebelum PKKMB waktu itu gitu ya. Dan juga aku untuk misalkan setelah perkuliahan itu belum pernah sih untuk ngumpul satu kelas satu prodi gitu ya. Akan tetapi karena kita banyak tugas penyuluhan, sosialisasi, terus observasi, jadi kita ngumpulnya itu waktu kita mengerjakan tugas gitu. Seperti contohnya waktu kemarin kita ada tugas antropologi, itu kita melakukan observasi di suku Baduy gitu ya. Jadi itu seru sih, jadi kita ngumpul satu prodi gitu ya, dan itu menarik juga untuk kita pelajari suku Baduy gitu sih Kak. Membahas Kak Ilham di sini kan tadi menyebutkan suku Baduy. Betul. Boleh banget nih Kak Ilham di-share ke teman-teman mengenai gimana aja sih observasi ke suku Baduy, boleh banget nih di-share ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, sedikit cerita kali ya, mungkin waktu kita melakukan observasi itu kita kebetulan kita nginep Kak, kita nggak pulang pergi gitu. Kita waktu itu 2 hari 1 malam, jadi kita melakukan wawancara, terus kita diberikan materi dari masyarakat Baduy di sana gitu untuk pelajari bagaimana sih konsep sakit, konsep sehat masyarakat Baduy gitu ya. Apa perbedaannya konsep sakit sehat di suku Baduy dan juga suku-suku yang luar ataupun dari kita gitu ya. Gitu sih Kak. Jadi menarik untuk kita bahas gitu. Seru sih Kak ya. Betul. Itu tuh observasinya itu dari inisiatif dari mahasiswa sendiri atau udah ada pergerakan dari dosen gitu Kak? Oke, kebetulan itu kita juga tugas gitu ya. Akan tetapi untuk yang mengurus segala halnya itu dari kami semua gitu ya. Dan juga dari dosen juga kita didukung gitu ya untuk bagaimana kita belajar untuk organisasi, untuk persiapkan sebuah acara atau kegiatan gitu sih. Berarti di suku Baduy ini nggak hanya observasi tetapi juga merupakan momen di mana sama satu kelas gitu kayak betul. Untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Betul. Oke, kalau dari Kak Ara nih ada nggak sih cerita unik gitu buat di-share ke teman-teman yang ada di rumah gitu selama di perkuliahan? Cerita unik dari aku selama berteman di kuliah ini ada sih ya Kak, kan karena aku orangnya pulang pergi ya. Nah temanku ada yang ngekos, terus juga di liburan semester itu temanku ada yang ngajak untuk ke kampungnya, mau nggak nih ke kampungku gitu. Terus akhirnya aku dan beberapa teman aku ada yang
ikut ke kampungnya dia, dan itu kita naik kereta cuman 2 jaman lah gitu ya, soalnya kan kampungnya juga di Rangkas Bitung. Itu menurut aku unik banget sih. Terus juga aku kadang juga masak di kos temenku, walaupun temenku nggak ada dapur ya kosnya, tapi kita masak pakai kompor portable di terasnya aja gitu. Jadi menurut aku itu pengalaman yang cukup berkesan sih buat aku. Kara tadi kan ikut temannya pulang kampung ke Rangkas Bitung ya. Aku penasaran banget nih, selama Kara di Rangkas Bitung tuh melakukan hal apa aja sih gitu, seseru apa gitu di kampung halaman gitu. Boleh banget nih di-share buat ke teman-teman yang ada di rumah. Iya, aku selama di sana itu kan kita main bareng, terus juga kita ke pasar malam gitu yang ada di Rangkas Bitung. Kita naik delman di situ. Terus juga kan temanku ini ayahnya punya kebun ya. Jadi kita setiap pagi aku itu kan nginep 2 hari ya. 2 hari. Nah, setiap paginya itu 2 hari itu kita ke kebun ayahnya gitu. Terus di sana juga bisa karaoke bareng gitu. Seru banget nih Kara buat ke Rangkas Bitung. Kara ini ke Rangkas Bitungnya ini baru pertama kali atau udah sering ya buat ikut teman pulang kampung? Aku buat ikut teman pulang kampung ke Rangkas Bitung ini baru 1 kali sih Kak, baru kali itu aja gitu. Terus juga sebelum-sebelumnya itu aku belum pernah ikut temanku pulang kampung gitu. Jadi menurut aku pas masuk kuliah ini, wah seru juga ya ternyata gitu. Berarti di sini Kara ini pertama kali ikut ke Rangkas Bitung gitu dan juga mendapatkan pengalaman yang sangat seru ya Kak. Iya, bener banget. Oke. Buat Kak Ilham nih, nah tadi kan udah menceritakan gitu keseruan observasi di suku Baduy. Ada nggak sih Kak cerita unik lainnya gitu yang berkesan gitu buat diceritakan lagi ke teman-teman yang ada di rumah gitu? Ada cerita apa aja nih Kak? Kayak mungkin selama observasi kemarin gitu ya, kita belajar bagaimana kehidupan di Baduy aja sih Kak gitu ya. Contohnya kayak karena kebetulan di suku Baduy itu tiap malam kan minum cahaya gitu kan ya. Jadi kita belajar karena kita biasanya main HP gitu ya. Terus tiap malam ada lampu gitu. Tapi di sana kita nggak belajar, nggak ada teknologi gitu ya. Nggak ada lampu pun gitu, nggak ada. Itu sih Kak, itu menarik banget sih untuk kita coba gitu sama hidup ini gitu. Berarti di sana itu kan nggak main handphone ya. Betul, nggak main Nah, handphone. itu tuh Kak Ilham baru ngerasa pertama kalinya atau udah sering gitu Kak? Kalau aku sih ya pertama kali sih aku nggak ngerasain main HP karena di sana nggak ada jaringan juga, karena di sana kan teknologi pun nggak ada gitu. Oke. Wah teman-teman, seru banget nih cerita dari kakak-kakak yang ada di sini. Waktunya kita udah selesai nih buat bincang-bincang kita hari ini. Padahal aku sebenarnya masih penasaran banget nih sama kakak-kakak yang ganteng dan juga cantik ini buat cerita-cerita lebih lanjut lagi. Mungkin yang terakhir nih Kak ya, boleh banget di-share ke teman-teman gitu tips dan triknya dan juga kata-kata motivasinya buat teman-teman yang ada di rumah. Siapa tahu nih teman-teman yang ada di rumah pengen banget nih masuk ke jurusan kesehatan masyarakat. Oke. Mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau dari aku sih untuk teman-teman semua, misalkan teman-teman ada yang mau masuk jurusan kesehatan masyarakat, itu yang terpenting belajar public speaking sih, gitu ya. Karena memang betul yang dikatakan Kak Arat tadi, di seluruh mata kuliah itu kita terjun langsung ke lapangan, terus untuk melakukan penyuluhan, observasi, terus sosialisasi. Jadi public speaking itu dibutuhkan gitu ya di jurusan kesehatan masyarakat ini. Gitu. Dan yang selanjutnya itu adalah belajar yang rajin. Oke, belajar yang rajin ya teman-teman. Supaya kita bisa masuk ke jurusan kesehatan masyarakat. Betul, dan motivasi dari aku sendiri untuk teman-teman semuanya, jangan berhenti untuk berproses. Oke. Kalau dari aku sendiri, tips and trik masuk kesehatan masyarakat itu, kalian bener banget tadi kata Ilham, harus belajar public speaking. Betul. Terus juga bagi yang suka bersosialisasi dan punya jiwa sosial yang tinggi, kalian boleh banget masuk ke jurusan kesehatan masyarakat ini. Terus juga jangan lupa nanti sebelum masuk jurusan kesehatan masyarakat ini, kita juga bisa mikirin dulu peminatan yang kalian mau apa, karena di jurusan kesehatan masyarakat Esa Unggul ini ada beberapa peminatan gitu. Untuk motivasinya dari aku, lakukan apapun yang kalian inginkan selagi itu masih positif. Oke, kalau dari Kak Ilham tadi jangan berhenti berproses. Betul. Kalau dari Kak Ara?
lakukan apapun yang kalian inginkan selagi itu masih positif. Oke, teman-teman di rumah, pastinya jangan lupa belajar untuk menggapai cita-cita kalian. Karena di sini tadi Kak Ara dan juga Kak Ilham udah membagi tips dan trik dan juga kata-kata motivasinya. Tandanya kita udah selesai nih bincang-bincang pada hari ini. Singkat banget ya waktunya. Karena keterbatasan waktu kita juga, mungkin di lain kesempatan kita bisa mengobrol lagi lebih lanjut gitu buat sharing-sharing gitu ya mengenai seputar kesehatan masyarakat ya Kak ya. Oke Kak. Oke Kak. Berakhirnya acara ini, berakhir pula podcast kita pada hari ini. Aku pamit undur diri, terima kasih. See you next time. See you. See you.